Selamat pagi anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan contoh soal tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana di sini yang dimutlakkan itu ada dua, yaitu tentukanlah nilai X dari nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 10. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bisa kamu ubah soal ini ke bentuk lain, yaitu menjadi persamaan 0. Bisa juga soalnya seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak ubah ke persamaan yang lain atau persamaan 0, ini sama juga dengan nilai mutlak 3X ditambah 5. Nah, kalau yang di kanan pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, atau minus, berarti dikurang nilai mutlak 2X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalkan dapat nilai X-nya, maka nanti pengurangan dari nilai mutlak 3X tambah 5 dikurang nilai mutlak 2X tambah 10 haruslah 0. Itu menandakan bahwa X kita atau nilai X kita itu benar. Nah, tetapi kalau misalkan nanti soalnya kamu yang buat seperti yang di atas ini tidak kamu ubah sama sekali, maka nanti ketika kita masukkan nilai X ya ke persamaan nilai mutlak 3X ditambah 5 haruslah sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 10. Ya, jadi bisa yang di atas ini, bisa juga yang di bawah. Ya. Oke, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengerjakannya secara definisi. Ya, kita berangkat dari persamaan nilai mutlak 3X ditambah 5. Ya, 3X ditambah 5. Berarti nilai mutlak 3X ditambah 5 kalau secara definisi kan ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama akan bernilai positif, yaitu 3X ditambah 5 ketika 3X ditambah 5 ini haruslah lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti 3X ditambah lebih besar sama dengan, kalau positif 5 pindah ke kanan menjadi minus 5. Oke, berarti X nya berapa? X nya harus lebih besar sama dengan min 5/3. Nah, kalau sudah dapat 1, kita tidak perlu lagi membuat seperti ini untuk di bawah. Artinya kita langsung pindahkan X min 5/3, tetapi tandanya kita ubah, tandanya menjadi apa? Lebih kecil gitu dia ya. Berarti nanti akan bernilai negatif ya, min 3X tambah 5 ketika X ini ubah tandanya menjadi lebih kecil dari min 5/3. Gitu dia. Oke, ini 1 ya kan, karena ada dua nilai mutlak atau persamaan nilai mutlaknya ada dua ya, maka kita buat lagi satu lagi seperti ini. Dari siapa? Dari 2X ditambah 10. Berarti dia sepertinya nilai mutlak 2X ditambah 10 akan bernilai positif ya. Berarti 2X ditambah 10 ketika 2X ditambah 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, sama seperti yang di atas, berarti 2X lebih besar sama dengan minus 10. Berarti X nya berapa? X nya lebih besar sama dengan minus 5. Nah, untuk yang kedua nanti tinggal mengubah tanda. Nah, gitu dia. Berarti di sini akan bernilai negatif ketika 2X ditambah 10 lebih kecil 0 ya. Berarti Bapak ganti langsung ini aja ya, langsung ke bawah. Berarti X lebih kecil minus 5. Artinya tidak perlu lagi Bapak tulis seperti ini. Karena apa? Karena itu sama, hanya tandanya yang berubah. Ya. Berarti akan menilai positif ketika X besar sama dengan minus 5, akan menilai negatif ketika X kecil minus 5. Nah, oke, setelah dapat ini ya, setelah dapat secara definisi, maka kita gambarkan garis bilangan, yaitu kan kebetulan sini ada dua nilai X ya, bisa dikatakan nilai X min 5/3 dan min 5, maka kita buat garis bilangan. Yang di sebelah kiri itu yang paling kecil dan di sebelah kanan yang paling besar. Nah, antara min 5/3 sama min 5 mana yang lebih kecil? Ya betul ya, minus 5. Berarti sini minus 5, kemudian ada min 5/3. Oke, jadi inilah pembatas X nya ya. Nah, setelah ini maka kita lanjut ke ini, kemungkinan si nilai X nya. Jadi yang pertama itu kan X lebih besar ya, X lebih besar sama dengan minus 5/3 ya. X lebih besar sama dengan min 5/3. Berarti kalau X lebih besar sama dengan minus 5/3 tadi apa? Ya, nilai mutlak 3X tambah 5 itu bernilai positif. Nah, berarti kalau lebih besar sama dengan minus 5/3 itu kemana? Itu kan ke sebelah kanan ini ya. Lebih besar sama dengan min 5/3 kan ke sini. Nah,
dia. Berarti nanti di sini persamaan nilai mutlak 3x tambah 5 adalah positif. 3x tambah 5 positif. Dia. Nah, kemudian yang kedua, x lebih kecil min 5 per 3. Nah, kalau dia lebih kecil dari min 5 per 3, kemana itu? Ke sebelah kiri. Nah, berarti kita berangkat dari sini juga. Min 5 per 3. Berarti nanti ke sebelah kiri ini. Berarti dia nanti melewati ini ya. Oke, Bapak buat dulu ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, berarti kalau dia lebih kecil min 5 per 3, berarti itu kan sampai ke sini nih, sampai lewat minus 5 sampai ke tak hingga gitu lagi ceritanya. Sampai ke tak hingga. Berarti nanti dia akan menilai negatif melewati daerah 2 dan daerah 1. Berarti nanti di sini ada min 3x tambah 5 di daerah 2, kemudian di daerah 1 juga min 3x tambah 5. Itu dia. Bapak dulu batasnya seperti ini. Oke, itulah untuk si min 5 per 3. Sekarang kita ke min 5 gitu ya. Min 5. Ketika x lebih besar sama dengan minus 5, maka persamaan nilai mutlak 2x tambah 10 itu adalah bernilai positif. Mana minus 5? Ini ya, minus 5. Nah, kalau dikatakan lebih besar itu kemana? Berarti kan ke sebelah kanan. Ini ya. Nah, berarti nanti ke kanan min 5 sampai ke positif tak hingga itu bernilai positif. Berarti dia melewati daerah 2 dan daerah 3. Nah, berarti nanti di sini dia positif. 2x ditambah 10, di sini juga positif. 2x ditambah 10. Itu dia. Oke, kemudian satu lagi. X kecil min 5, dia bernilai negatif. Berarti kemana? Ke kiri ini. Oke, hanya melewati satu daerah, yaitu daerah 1. Berarti sini bernilai negatif ya, 2x ditambah 10. Itu dia. Jadi inilah nanti acuan kita untuk mengerjakan persamaan ini. Oke, berarti kita tulis ya, kita tulis ulang. Oke, tadi ini kan soalnya nilai mutlak 3x tambah 5 sama dengan nilai mutlak 2x tambah 10. Nah, karena kebetulan tadi Bapak ubah lagi menjadi seperti ini ya. Nilai mutlak 3x ditambah 5 dikurang nilai mutlak 2x tambah 10, kita buat ke persamaan 0 sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita berangkat per daerah. Artinya Bapak mulai dari daerah 3 misalkan ya. Untuk daerah 3 berarti ini kan tadi ke kanan kan, berarti ya daerah 3 x-nya itu harus lebih besar sama dengan berapa tadi? Ini ya, minus 5 per 3. Nah, ketika x besar sama dengan minus 5 per 3, maka persamaan nilai mutlak 3x tambah 5 positif, 2x tambah 10 juga positif. Berarti kita tinggal menuliskan seperti ini. Soalnya ya, 3x ditambah 5 dikurang 2x ditambah 10 sama dengan 0. Berarti positif. 3x ditambah 5 dikurang berapa? 2x ditambah 10 sama dengan 0. Ya. Berarti tinggal kita satukan yang bisa disatukan, yaitu variabel x dengan variabel x dan konstanta dengan konstanta. 3x dikurang 2x. X 5 dikurang positif 10. Itu jadi minus ya, berarti minus 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Oke, ini untuk x besar sama dengan minus 5 per 3. Sekarang kita lanjut untuk daerah 2 ya, daerah 2. Daerah 2 itu ini berarti antara minus 5 sama minus 5 per 3 ya. Perhatikan ya, kalau daerah 2 berarti antara minus 5 sampai minus 5 per 3. Berarti untuk menentukan x-nya seperti ini. X ya, X lebih besar sama dengan dari minus 5, kemudian lebih kecil dari min 5 per 3 ya. X lebih besar sama dengan minus 5, X lebih kecil dari minus 5 per 3. Kenapa tidak ada sama dengannya lagi? Karena di sini tadi sudah ada sama dengan, lebih besar sama dengan, berarti sudah terpakai di daerah sini. Ya,
sedangkan di sini lebih kecil dari min 5/3, berarti nanti ke kiri gitu ya, ke kiri si min 5/3. Oke, untuk daerah 2 atau X lebih besar sama dengan minus 5 dan lebih kecil dari min 5/3, maka kita lihat di sini 3x tambah 5 negatif ya, sedangkan 2x tambah 10 positif. Oke, kita tuliskan ulang lagi soalnya. 3x ditambah 5 dikurang 2x tambah 10 sama dengan 0. Berarti tadi di sini nilai mutlak 3x tambah 5 itu bernilai negatif. Berarti kita tuliskan negatif 3x tambah 5 dikurang ini positif ya, berarti 2x ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Min kali positif 3x, min 3x, min kali positif 5, min 5 dikurang 2x tambah 10 ya, sama dengan 0. Oke, min 3x dikurang 2x berapa itu? Min 5x. Oke, kemudian min 5 dikurang positif 10 berapa? Min 15 sama dengan 0, berarti min 5x sama dengan 15. Berarti x berapa dari sini? 15 dibagi minus 5 berapa ini? Minus 3 ya. Berarti X di sini sama dengan minus 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk daerah yang ketiga. Tapi belum ke sana, kita langsung simpulkan aja ya biar nanti bisa dihapus. Oke, di sini kan syaratnya X lebih besar sama dengan minus 5/3. Berarti nanti nilai X yang kita dapat di sini haruslah lebih besar atau binomal sama dengan minus 5/3. Nah, kita lihat X yang kita dapat itu apa? Berapa? 5 ya. 5, apakah 5 lebih besar sama dengan minus 5/3? Ya, betul ya. Lebih besar sama dengan minus 5/3. Berarti ini memenuhi. Artinya sesuai dengan syarat. Oke, yang kedua, X-nya itu harus lebih besar dari minus 5, harus lebih kecil dari minus 5/3. Nah, sedangkan X yang kita dapat itu adalah minus 3. Apakah minus 3 berada di antara sini? Ya, berada ya. Minus 5 bagi 3 itu berapa? Min 1 sekian-sekian. Sedangkan ini min 5, berarti di sini min 5 min 1, sekian-sekian, berarti minus 3 itu kan berada di antara min 5 dan minus 1. Itu dia. Berarti ini memenuhi juga ya, memenuhi. Oke, berarti sudah ada dua dapat nilai X, yaitu 5 dan min 3. Oke, ini Bapak hapus dulu ya. Kenapa dihapus? Karena ada satu daerah lagi ya, ada satu daerah lagi. Oke, untuk satu daerah lagi itu untuk ini minus 5. Nah, minus 5 kemana? Ke kiri. Berarti X ya. Berarti X lebih kecil dari minus 5 ya, ke kiri ya. Ini daerah 1 ya, daerah 1. Oke, untuk daerah 1 berarti X-nya lebih kecil dari minus 5. Oke, kita tulis ulang lagi soalnya yang ini ya. Berarti 3X ditambah 5 dikurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Oke, ketika X lebih kecil dari minus 5, kita lihat ini. Berarti kedua persamaan itu bernilai negatif. Berarti kita tuliskan minus 3X ditambah 5. Ini ya dari sini ya. Dikurang, ini kan minus. Berarti ini minus 2X ditambah 10 sama dengan 0. Itu dia. Oke, kemudian ini sama juga dengan min kali 3X, min 3X, min kali positif 5, minus 5, minus kali minus, ini kan jumpa, berarti jadi positif 2X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang bisa dioperasikan, artinya variabel X dengan variabel X, konstanta dengan konstanta. Min 3X ditambah 2X berapa? Min X. Min 5 ditambah positif 10 positif 5 sama dengan 0, berarti min X sama dengan minus 5. Berarti X nya berapa? X sama dengan 5. Sama-sama kita kali minus 1 atau dibagi minus 1. Berarti di sini X sama dengan 5. Nah, pertanyaannya, kita lihat syaratnya. Syaratnya kan harus lebih kecil dari minus 5. Sedangkan X yang kita dapat itu 5. Apakah 5 lebih kecil dari minus 5? Tidak ya, tidak. Berarti ini tidak memenuhi untuk daerah 1 gitu dia. Meskipun tadi di awal kita dapat positif 5, tapi kalau di situ dia memenuhi gitu dia. Tetapi untuk daerah 1 ini tidak memenuhi. Untuk daerah 3 tadi memenuhi gitu dia.
Berarti dari semua yang sudah kita kerjakan ini ada 3 nilai X-nya dengan daerahnya masing-masing. Daerah pertama tadi, daerah ketiga tadi untuk X lebih besar sama dengan minus 5/3 kita dapat X sama dengan 5 dan itu memenuhi untuk daerah 3 itu ya. Nah untuk daerah 2 kita dapat X sama dengan minus 3. Maka nilai X sama dengan minus 3 berada di antara minus 5 dan min 5/3 berarti memenuhi juga. Nah untuk daerah 1 X lebih kecil min 5 ternyata kita dapat X sama dengan 5 tidak memenuhi. Nah berarti dari situ untuk himpunan penyelesaiannya kita tuliskan yang memenuhi gitu ya. Kita tuliskan yang memenuhi. Nah karena ada 2 nilai X yang memenuhi maka nilai X yang kita dapat itu juga ada 2 atau HP-nya ada 2. Tuliskan seperti ini. Himpunan penyelesaiannya sama dengan, oke kita mulai dari yang terkecil min 3,5 berarti inilah nilai X-nya. Ya inilah nilai X-nya. Jadi kalau kita substitusikan ini nanti min 3 ataupun 5 hasilnya itu pasti benar. Kita ambil salah satu contoh ya. Kita ambil salah satu contohnya. Contohnya Bapak masukkan yang minus 3. Kita masukkan ke persamaan ini. Oke berarti nilai mutlak 3X ditambah 5 dikurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Ketika kita masukkan nanti minus 3 hasilnya harus sama dengan 0. Berarti 3 dikali minus 3 ditambah 5 kurang 2 dikali minus 3 tambah 10 sama dengan 0. 3 kali minus 3 minus 9 ya. Minus 9 ditambah 5 minus 4 kurang 2 kali minus 3 minus 6 minus 6 tambah 10 positif 4 sama dengan 0. Nilai mutlak minus 4 berapa? 4. Nilai mutlak positif 4 berapa? 4 berarti 4 dikurang 4, 0. Apakah 0 sama dengan 0? Ya, itu ya. Berarti nilai X kita benar. Nah, begitu juga nanti kalau kita masukkan positif 5. Positif 5 berarti 3X ditambah 5 kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Berarti 3 dikali 5 ditambah 5 kurang 2 kali 5 tambah 10 sama dengan 0. 3 kali 5 berapa? 15 tambah 2 kurang 10 tambah 10 sama dengan 0. 15 sama 5 20 dikurang 20 ini nilai mutlak ya sama dengan 0. Nah nilai mutlak 20 berapa? 20. Nilai mutlak 20 20 kurang 20 0. Apakah 0 sama dengan 0? Ya betul ya. Berarti nilai X kita benar. Berarti ada 2 nilai X nya yaitu minus 3 dan 5. Itulah jawabannya. Berarti nilai X nya adalah minus 3 dan 5. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan kalau ada yang masih mau ditanyakan atau boleh ditanyakan sama Bapak. Atau bisa juga kalian lihat dari buku paket kita ataupun sumber-sumber lain. Oke, salam sehat.